أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman kelas 5? Ya, mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, insya Allah di pekan ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin tentang Asmaul Husna juga. Sekarang insya Allah akan melanjutkan ke Al-Maul Husna, yaitu Al-Mumit ya. Nah, sebelum mulai teman-teman silahkan untuk menyiapkan alat tulis dan nanti belajar mencatat di tengah-tengah ketika Bapak menjelaskan. Nah, insya Allah untuk yang pertama, makna al-mumit, Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mumit, yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami Allah Subhanahu wa taala kamu dikembalikan. Lalu manusia, hewan, dan begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Nah, jadi di setiap saat kita ini bisa meninggal, bisa mati. Allah dapat mencabut nyawa kita kapanpun. Nah, maka dengan dirahasiakannya kematian ini, kita harus selalu mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat kelak. Nah, di materi selanjutnya, tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian itu, karena rahasia kematian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Nah, jadi untuk Allah itu sangat mudah. Untuk misalnya mematikan kita sebagai makhluknya, itu Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka kematian tersebut bisa langsung terjadi. Maka kita tidak boleh merasa aman di dunia ini. Jangan sampai kita mengundur-undur atau menunda-nunda. Misalnya seperti waktu sholat, kita menunda-nunda, nanti aja lah. Atau mengikuti kebanyakan orang, ada pemikirannya itu nanti aja lah, tobat mah kalau udah tua. Naudzubillah min zalik ya. Karena kematian pun belum tentu nunggu tua. Dan belum tentu juga ketika tua kita bertaubat, karena taubat itu adalah atas hidayah dan taufik dari Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak boleh merasa aman dan menunda-nunda ibadah yang telah Allah perintahkan. Nah, selanjutnya, bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat al-mumit adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kesulitan mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti terjadinya musibah dan bencana banjir yang menewaskan banyak korban jiwa, gempa dengan tsunami yang memporak-porandakan sebuah daerah bisa terjadi, longsor yang meluluh lantahkan sebuah perkampungan, gunung meletus dengan debu yang mematikan, dan lahar yang menghancurkan sarana kehidupan, serta sekian banyak alat dan cara yang mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini. Nah, kita sekarang di awal tahun ini sudah banyak melihat kejadian, yaitu yang pertama tsunami di Kalimantan ya kalau nggak salah. Lalu kemarin longsor di dekat kita, dan gempa bumi ada juga di Sulawesi. Lalu apa lagi ya? Oh, yang tertabrak oleh truk. Nah, jadi banyak sekali cara Allah untuk mematikan hamba-hambanya. Bahkan banyak ulama atau banyak orang-orang yang tewas secara mendadak. Ada yang ketika menjadi reporter, ada yang selesai baca Quran, ada yang ketika sholat. Nah, maka kita tidak boleh merasa aman tentang kematian ini, karena bisa datang kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Mumit, zat yang maha mematikan. Ada banyak hikmah atau manfaat
ketika memahami dan menghayati sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit sehingga dapat mengamalkan dalam perilaku sehari-hari. Di antara hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Mumit adalah A. Mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. B. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. C. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. D. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. E. Selalu mengingat kematian. Dan F. Memantapkan niat untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmah dari Allah yang maha mematikan ini, kita bisa menahan tuh hawa nafsu agar tidak melanggar larang-larangan Allah. Karena kita takut tuh kalau mau melakukan maksiat, oh saya takut meninggal saat ini. Nah, jadi kita bisa menjadi tameng ya. Jadi ketika kita mengimani sifat Allah Al-Mumit ini menjadi tameng dari kita melakukan perbuatan maksiat. Lalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita bersegera ketika kita memang sanggup untuk mengajak kepada kebaikan kepada orang-orang atau mencegah orang-orang melakukan keburukan. Nah, ini bisa mempercepat karena kita berpikirnya kita tidak tahu kita kapan meninggal. Maka kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan secepatnya dengan sesuai kemampuan ya. Tidak asal-asalan, jangan sampai kita belum mampu untuk misalnya melakukan atau mencegah hal itu kepada orang lain dan kita berani-beraninya melakukan itu. Harus dengan strategi ya. Lalu yang C-nya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kita tidak egois ya, lebih mengutamakan kepentingan umum ya. Jadi orang lain kita pentingkan dulu daripada diri sendiri, tapi diri sendiri pun hal-hal yang pokoknya harus terpenuhi. Nah, lalu kita pun akan memperbanyak amal kebaikan ya, karena kita takut bakal kita kurang untuk di akhirat kelak. Dan kita pun akan lebih rajin lagi dalam beribadah dan memantapkan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, jadi teman-teman pun harus tuh dari sekarang lebih banyak mengingat kematian agar agar tidak meremehkan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dan tidak menunda-nunda ke amal ibadah yang akan dikerjakan ya. Nah, mungkin dari materi ini itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya yang pekan ini teman-teman silahkan hafalkan ayat yang tadi, yaitu Quran surat Ghafir ayat 68 ya. Silahkan teman-teman hafalkan ayat dan artinya, lalu nanti dikirimkan lewat voice note ke Google Classroom yang telah Bapak sharekan di WhatsApp ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.